Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Salam sepak bola, sahabat bola mania. Jumpa lagi dalam Bola Mania Channel bersama Yosef Tuartulis. Menggilas Filipina dalam laga perdana Grup A malam ini wajib hukumnya bagi tim Garuda. Sebab seperti kata pelatih Indra Safri, kemenangan di laga perdana sangat krusial untuk laga-laga selanjutnya. Lagi pula Filipina yang diperkuat oleh 4 pemain naturalisasi menjadi salah satu seteru kuat Indonesia di Grup A selain Myanmar dan tuan rumah Kamboja. Indonesia memang dinilai berada di grup lemah karena tidak ada satupun tim di Grup A yang pernah meraih medali emas sepak bola SEA Games dan finalis Piala AFF kecuali Indonesia. Di Grup A tidak ada dua raja Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam. Juga tim level 2 di Asia Tenggara, Malaysia dan Singapura. Jadi secara teknis dan psikologis, Indonesia pantas dijagokan melaju ke semifinal sebagai juara Grup A. Tuan rumah Kamboja tentu saja berkepentingan berada di Grup A yang lemah agar bisa melaju ke babak semifinal. Salah satu indikasinya, laga pamungkas Grup A Kamboja kontra Indonesia dijadwalkan terakhir pada 10 Mei mendatang. Saya melihat tim Garuda punya beberapa modal untuk menjadi juara Grup A, bahkan melaju hingga semifinal dan final. Pertama, kualitas pemain Indonesia berada selevel di atas pemain-pemain Kamboja, Filipina, Myanmar, dan Timor Leste. Selain dihuni banyak pemain berbakat melalui seleksi ketat, kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia berada di atas kompetisi negara-negara lain di Grup A. Modal kedua yang menjadi kekuatan tim Garuda ialah filosofi dan gaya bermain khas Indonesia yang agresif, cepat, dan rapat dengan mengandalkan bola-bola pendek dalam organisasi permainan box to box. Filosofi, gaya, dan cara bermain seperti itu dibangun di atas kekuatan khas pemain-pemain Indonesia yang menonjol dalam agresivitas, kecepatan, dan daya lentur. Dalam 2 kali uji coba melawan Lebanon belum lama ini, pasukan Indra Safri terlihat begitu nyaman dengan permainan bola dari kaki ke kaki dan dari lini ke lini atau box to box. Berbeda dengan sistem permainan yang dikembangkan oleh pelatih Sinteyong yang lebih menonjol dalam direct play, bola lebih sering langsung di depan. Modal ketiga yang menjadi kelebihan atau kekuatan tim Garuda ialah kualitas dan pengalaman pelatih Indra Safri beserta 5 asistennya. Indra Safri sudah berpengalaman 2 kali sukses mengantar tim Garuda menjadi kampiun di level Asia Tenggara, yaitu juara Piala AFF Under 19 tahun 2013 dan juara Piala AFF Under 22 tahun 2019. Seperti halnya Indra Safri, Bima Sakti juga sudah tahu cara membawa timnas Indonesia juara di level ASEAN. Selain itu, Indra Safri dikelilingi oleh 5 asisten pelatih yang hebat, yang punya wawasan internasional, yang tahu cara mengorganisir permainan level internasional. Mereka adalah Kurniawan Widianto untuk mengatur lini depan, kemudian Bima Sakti yang menghandle lini tengah, lalu Eko Purjianto menata lini belakang, dan Sahari Gurtom fokus membina 2 penjaga gawang. Dan Indra Safri akan didukung oleh Yeyen Tumena sebagai kepala analisis performa tim Garuda maupun tim lawan. Modal keempat, kesiapan non-teknis, terutama tim Garuda menyertakan 7 anggota tim medis yang terdiri dari fisioterapis, masseur, dan dokter. Tim kesehatan ini sangat krusial mengingat jadwal pertandingan yang padat, di mana babak penyisihan grup saja setiap tim bermain 4 kali dalam 10 hari atau rata-rata bermain sekali dalam 2,5 hari. Keberadaan tim kesehatan yang lengkap juga penting karena cuaca sangat panas saat ini di Kamboja. Kemudian modal yang kelima yang menjadi kekuatan tim Garuda ialah dukungan besar publik sepak bola nasional hingga Presiden Jokowi yang merindukan medali emas sepak bola yang direbut 32 tahun lalu di Manila, Filipina. Seluruh pemain, tim pelatih, dan official sangat menyadari betapa besar kerinduan publik sepak bola nasional akan sekeping medali emas impian itu.
Meski difavoritkan lolos ke semifinal dari grup A, namun bukan berarti perjalanan tim Garuda akan mudah melewati tim-tim yang berada di grup A. Tantangan pertama bagi tim Garuda ialah jadwal yang padat dan cuaca panas yang berisiko pemain muda cedera dan kelelahan. Tantangan kedua, semua tim di grup A, Kamboja, Filipina, Myanmar, Timor Leste, memiliki motivasi tinggi untuk lolos ke semifinal karena menilai kekuatan semua tim seimbang. Artinya, semua tim di grup A akan berusaha mengalahkan, minimal menahan imbang Indonesia sebagai favorit kuat di grup. Tantangan ketiga, mental juara tim Garuda yang lemah. Seperti terbukti, tim Garuda selama ini selalu kalah di babak puncak, baik di Piala AFF maupun SEA Games. Menghadapi tiga tantangan itu, jadwal padat, cuaca panas, dan motivasi tim-tim grup A yang begitu tinggi untuk mengalahkan Indonesia, maka diperlukan strategi yang cerdas dan cermat. Strategi pertama, diperlukan rotasi pemain agar menjaga kebugaran. Dengan target pertama, untuk mengetahui secara detail kualitas setiap pemain dalam dua laga yang penuh tantangan. Indra Safri memiliki 20 pemain dan ini perlu dirotasi sehingga nanti diketahui mana sebetulnya yang terbaik. Target kedua dengan melakukan rotasi adalah menjaga pemain utama agar tidak cedera dan kelelahan ketika nanti tampil di laga terakhir melawan tuan rumah Kamboja, lalu laga semifinal hingga final jika lolos. Strategi kedua, menjadikan 4 laga di grup A sebagai uji coba untuk menemukan posisi starting 11 terbaik, terutama menemukan trio lini depan utama yang terbaik. Karena selama ini para penyerang Indonesia susah mencetak gol akibat klub-klub Liga 1 dan Liga 2 memakai striker asing. Strategi ketiga, 4 laga di grup A juga bisa dijadikan ajang pematangan organisasi dan taktik permainan, sekaligus menyiapkan taktik atau jurus-jurus khusus jika nanti bertemu Thailand atau Vietnam atau Malaysia di semifinal dan final. Sebab tim intelijen dari 3 kekuatan grup B itu pasti memonitor kekuatan dan kelemahan tim Garuda selama bertanding di grup A. Strategi keempat, menyapu bersih 3 laga awal dengan kemenangan, sehingga laga penentuan melawan tuan rumah Kamboja menjadi lebih mudah. Artinya tidak perlu dipaksakan untuk bermain habis-habisan, mengingat 3 hari kemudian laga semifinal. Sebab prediksi saya, Kamboja akan bekerja keras meraih hasil maksimal di 3 laga awal, sehingga laga terakhir melawan Indonesia menjadi kunci untuk meraih tiket ke semifinal. Strategi kelima, menanamkan mental juara. Soal ini saya sangat yakin akan kapasitas dan kapabilitas Indra Safri dan Bima Sakti yang sudah teruji mampu mengantar tim Garuda menjadi kampiun di ASEAN. Seperti saya katakan tadi, Indra Safri membawa tim Garuda juara Piala AFF Under 19 dan Piala AFF Under 22, serta Bima Sakti mengantar tim Garuda Under 16 menjuarai Piala AFF Under 16 tahun lalu. Kedua arsitek ini sudah tahu bagaimana cara menggilas 2 kekuatan utama ASEAN, Thailand dan Vietnam, yang kemungkinan besar bertemu di semifinal. Sahabat bola mania, saya meyakini semua yang saya sampaikan di atas sudah masuk dalam kalkulasi dan skenario Indra Safri dan kelima asistennya plus tim medis. Jadi menarik untuk kita ikuti. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sepak bola.